Haleluya. Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah shalom. Mari bersama-sama buka hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dia akan melakukan sesuatu yang baru atas hidupmu. Tundukkan kepalamu, kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Roh-Mu yang kudus meliputi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak satu pun yang Kau lewatkan. Tuhan menjamah, Tuhan mengunjungi, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pendalaman Alkitab pada sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang beracara, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami persembahkan buat Tuhan. Ini waktu untuk melawat setiap kami, setiap apa yang kami perkatakan. Ada janji, ada iman di dalamnya, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang siap, katakan bersama. Amin, haleluya. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus adalah gantungan hidup kita. Oleh sebab itu jangan khawatir dan jangan gentar, sebab Dia adalah pengharapan hidupmu. Gandol Gusti, haleluya. Ya, bebaskan roh saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Katakan bersama, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Sabendino, Sabendino, Rino Wengi, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin.
kita punya Tuhan yang baik. Kebaikannya tidak akan pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Yo, come on. Haleluya. Mari masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujianmu bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Amin. Yes. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari kembali nyanyi dari depan. Ku masuki gerbangmu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dan kami bersorak memuji Engkau. Haleluya. Katakan, ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kembali nyanyikan pujian bagi Dia, bawa hati yang bersyukur. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah. Mari angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan, tinggikan Dia. Yesus, terpujilah. Tuhan, terpujilah. Yesus, yes, Tuhan, terpujilah. Yesus,
hadapan Tuhan. Pejamkan kembali mata kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Roh-Mu meliputi kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
setiap kami Tuhan. Ya, sebuka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar. Haleluya. Buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, buka hati untuk jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Terima kasih. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak mendapat semua penyembahan kami. Semua yang ada milik kami, kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau yang sudah membayar lunas hidup kami. Karena itu kami mau memberi hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya Engkau Allah yang besar itu. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Biar saat ini Tuhan, kami mau tenang di hadapan-Mu. Memberi hati diri kami kepadamu. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, semua yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan, kita Allah yang bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan yang dikatakan providensia Tuhan, itu Tuhan ada selalu. Tuhan berada di atas segalanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita melihat keluar, Saudara. Kita melihat ke atas, kita melihat bintang-bintang yang jauh di sana. Ya banyak sekali. Kita merasa diri kita ini begitu kecil. Dan disitulah kita sadar bahwa ketika kita melihat semuanya itu ada yang di atas. Hidup kita ini ternyata hanyalah setitik dari seluruh alam semesta. Karena itu menyadarkan saudara dan saya bahwa ada penguasa, ada yang berdaulat, ada yang mengatur semuanya ini. Karena itu kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya di dalam firman. Supaya saudara dan saya tahu siapa yang bertahta. Karena ketika kita mengerti hal ini maka kita bisa hidup dengan etika yang benar. Dengan cara hidup yang benar ketika kita tahu siapa yang bertahta. Bukannya aku. Ketika kita punya harta yang banyak,
posisi yang tinggi. Kita merasa aku bisa melakukan semuanya, aku bisa kasih uang, aku. Tapi saudara, ketika kita sadar di atas kita itu ada penguasa. Itu membuat cara hidup kita berbeda. Karena itu kita mau melihat bagaimana Tuhan itu memerintah. Memerintah atas ciptaannya. Mari yang pertama kita buka bagaimana Tuhan memulai, ya, bagaimana kisah awal. Pada awalnya bagaimana Tuhan menaruh start kehidupan ini seperti apa. Mari kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-1. Dikatakan di sini, pada mulanya Allah. Bapak Ibu, Alkitab kita dibuka dengan kata-kata yang sangat penting. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu dimulai, pada mulanya Allah. Allah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Jadi, kenapa kita perlu melihat pada mulanya? Karena itulah cara Tuhan menaruh, ditaruh di jalur. Pencipta ini menaruh sesuai dengan jalurnya dan kita perlu ngerti jalurnya seperti apa. Jadi di kata-kata awal di sini dikatakan pada mulanya Allah. Disinilah saudara dan saya melihat bahwa sejak dari awal mula Tuhan itu yang memerintah. Dan apa yang dilakukan Allah pada mulanya? Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah. Dan Allah ini dia berlaku sebagai pencipta. Maka Allah ini yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia memanggil yang tidak kelihatan menjadi ada. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan pekerjaan penciptaan Allah ini Tuhan lakukan selama hari pertama, kedua, sampai hari yang ke-6. Ketika Tuhan menciptakan, melengkapi benda-benda penerang, dia melengkapi binatang, tanam-tanaman, ya, yang di laut, binatang laut, binatang yang di udara, yang di darat. Kemudian yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Nah kita melihat setelah Tuhan menyelesaikan segala pekerjaannya. Apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1:31 dan 2 ayat 3 tolong dibacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Di sini kita membaca setelah Allah selesai dalam misi penciptaan. Maka dikatakan Allah melihat semua yang dijadikan. Dan ketika dia melihat, dia berkata, sungguh amat baik. Ketika Tuhan menciptakan, dia menciptakan sesuatu yang baik. Sungguh amat baik. Dan Tuhan menyelesaikan pekerjaannya di hari yang ke-6. Kemudian dikatakan hari yang ke-7
Tuhan selesai. Dan hari ketujuh Tuhan beristirahat dan menguduskan hari ketujuh. Dikatakan karena pada hari ketujuh itu dia berhenti. Saudara, ini satu pola yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada waktu bekerja, ada waktu berhenti. Karena itu ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Dalam satu hari ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Dalam satu minggu ada waktu bekerja, ada waktu beristirahat. Itu cara Tuhan menaruh ritme di dalam hidup kita. Dan dikatakan waktu Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Di sini Alkitab menyatakan inilah yang terjadi. Tuhan kita itu adalah pencipta. Dia melihat. Kalau pencipta itu berarti dia berada di atas yang diciptakan. Karena itu Tuhan berkata, masakan kamu tanah liat, kamu bisa ngomong sama yang membentuk kamu. Tanah liatnya ngomong, kenapa kok kamu bentuk aku seperti ini? Tuhan katakan, masa tanah liat bisa ngomong seperti itu? Enggak bisa. Sama seperti kita ini ciptaan Tuhan. Maka pencipta kita itu memerintah di atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlena oleh berkat-berkat Tuhan. Terlena oleh kedudukan kita. Kita merasa, wah kita di atas angin. Ternyata bukan seperti itu. Bagaimanapun juga saudara dan saya ini tanah liat yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tetap memerintah hidup kita. Nah, kita melihat ketika Tuhan memulai pekerjaan penciptaan ini, kemudian dia menciptakan yang namanya manusia. Dan ketika dia sudah menciptakan manusia ini, maka Tuhan melakukan sesuatu. Mari kita baca Kejadian 1:26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kita melihat di sini ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menjadikan manusia menurut image-nya Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan sendiri. Karena itu manusia adalah satu-satunya ciptaan yang mempunyai roh. Dia bisa berangan-angan. Dia bisa bersekutu dengan roh Tuhan. Karena kita diciptakan imago Dei. Sesuai dengan gambarnya Allah. Nah, bagi ciptaan ini manusia, maka Tuhan mengangkat manusia dengan memberikan otoritas atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dikatakan supaya mereka berkuasa. Dan kemudian di ayat yang ke-28, kamu berkembang biak bertambah banyak penuhi bumi. Taklukkanlah itu. Dan ini sudah kita lihat bahwa di bumi ini manusia dengan begitu perkembangan, kecanggihan dari mana? Dari angan-angan.
Manusia bisa bermimpi. Dari dulu yang hidupnya sederhana, kalau ambil air dia jalan, pergi ke sumber air, ke sumur, terus diambil air bawa masuk rumah. Sekarang sudah nggak perlu jalan seperti itu, sudah langsung buka airnya keluar. Langsung buka ada air panas. Ya. Itu karena kita dicipta serupa dengan Allah. Dan bahkan kita melihat ketika Tuhan berkata taklukkanlah itu. Sekarang kita hidup luar biasa, perkembangan luar biasa. Ya. Bahkan sekarang teknologi-teknologi yang begitu berkembang di dalam dunia kedokteran. Ya. Bisa memberikan kemampuan orang yang gak punya kaki. Diberi kaki bisa lari, bisa maraton. Gak punya tangan bisa dikasih tangan, bisa gerak-gerak. Matanya bisa dikasih kacamata melihat dengan jelas. Karena manusia diberi otoritas. Ketika saudara dan saya diberi otoritas, maka sangat perlu mengetahui siapa pemberi otoritas. Karena kita perlu tahu kita dikasih otoritas dari siapa. Berarti kita harus bertanggung jawab kepada siapa. Dan ketika manusia diberi otoritas berkuasa menaklukkan bumi. Tapi di titik ini manusia lupa yang kasih otoritas dia bisa berkuasa itu kan Tuhan. Jadi seharusnya dia tunduk kepada pemberi otoritas. Harusnya yang diberikan delegasi otoritas ini tunduk kepada pemberi. Tapi ternyata tidak. Manusia tidak mau tunduk kepada pemberi otoritas, tetapi malah balelo. Ya. Istilahnya pindah ke tempat lain, mendengarkan yang sebelah. Bukan mendengarkan garis otoritas, tapi mendengar yang sebelah. Itulah yang terjadi dengan manusia. Apa yang terjadi? Sejak Kejadian pasal 3. Maka otoritas yang diberikan ini diselewengkan. Nah, kita baca ayat 13, kemudian 17 sampai 19. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Di sini kita melihat manusia yang diberikan otoritas itu ternyata tidak mendengar pemberi otoritas, tetapi mendengar iblis. Oposisi daripada Tuhan. Jadi garis otoritas yang sudah diberikan dialihkan. Mulai dari perempuan itu mendengar iblis. Saudara, bahaya kalau kita mulai memberi tempat mendengar. Ini sangat penting karena apa yang sudah dengar masuk ke hati.
Karena itu kalau orang tidak menjaga, ini salah satu pintu gerbang, telinga, mata, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masuk dalam hidup kita. Itu akan masuk mempengaruhi hati kita. Hati-hati siapa yang kita dengar. Karena wanita itu mendengar ular, kemudian Adam suaminya mendengar istrinya. Jadi ini beruntun saudara. Dari ular ke Hawa, dari Hawa ke Adam didengar. Adam pikirnya dia sayang sama istrinya, dia dengerin. Tapi yang didengar itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Perintah pemberi otoritas. Karena itu mari kita minta Tuhan tolong aku. Supaya pintu-pintu gerbang dalam hidupku ini dijaga. Tidak sembarangan yang masuk. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan. Supaya Tuhan menjaga. Dan karena manusia yang awal Adam mendengar dan mengalihkan, maka disitulah kutuk masuk. Karena ada celah, maka kutuk masuk. Kehidupan menjadi terkutuk, tanahnya terkutuk, ya. Kemudian ada kutuk kesakitan di tubuh kita. Ada kutuk dosa. Maka ini sudah masuk. Karena dibukalah pintu kepada si musuh. Nah, apa yang terjadi dalam kejadian ini? Ini yang terjadi di dunia kita sekarang. Pintu sudah dibuka kepada dosa, kepada kutuk, kepada iblis. Sehingga Tuhan yang awalnya memerintah semua, sekarang manusia membuka pintu kepada iblis. Masuklah iblis. Sehingga kita membaca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Disinilah ini yang terjadi karena manusia yang diberi otoritas itu memberikan, mendengar, mengikuti, mentaati iblis. Maka dosa masuk. Iblis mulai berkuasa. Ketika kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa. Jadi iblisnya berkuasa. Dan di 1 Yohanes 5 dikatakan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi karena manusia yang di dunia ini berbuat dosa, maka itu semakin memberikan kuasa kepada iblis. Sehingga terbentuklah benteng-benteng di setiap tempat di daerah di mana orang-orang itu melakukan perbuatan dosa. Pertanyaannya, apakah Tuhan masih tetap memerintah? Ya, Tuhan masih tetap memerintah seluruh alam semesta. Tapi Tuhan membiarkan karena manusia yang diberikan kehendak bebas. Mempersilakan kepada iblis untuk masuk. Maka kita melihat di dunia kita ini banyak kesakitan, banyak kejahatan yang terjadi. Kenapa? Karena iblisnya dibiarkan, diberi tempat untuk berkuasa. Tentu dengan seizin Tuhan yang memerintah di atas segalanya. Karena Tuhan sudah memberikan kehendak bebas pada manusia. Bahkan di dalam Efesus 6 ayat 12
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi karena manusia ini yang melakukan dosa, maka di udara, saudara perhatikan, di udara ada roh-roh jahat. Dan semakin manusia melakukan dosa, kita kasih kuasa lagi kepada roh-roh jahat. Semakin di daerah itu, wah dosanya sedemikian, semakin lagi berkuasa. Sehingga dikatakan di udara ini bukan hanya ada roh-roh jahat, tapi penghulu-penghulu penguasa. Karena manusia yang melakukan dosa. Dengan berbuat dosa, mereka menjadikan diri mereka hamba. Dan inilah yang kita lihat dan kita rasakan. Di udara ini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu roh-roh jahat. Ini yang membuat dunia kita ini begitu banyak pertentangan. Kita melihat kejahatan, kita melihat peperangan. Tapi saudara, kabar baiknya dari providensia Allah, yaitu Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun karena kehendak bebas manusia, Tuhan lantas ya harus mengizinkan karena manusia memilih dari kehendak bebasnya untuk berbuat dosa. Tapi di atas semuanya, Tuhan kita tetap memerintah. Coba kita bacakan di sini dari Yesaya 10 ayat 5 dan ke-6. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita melihat contoh. Ini dari sejarah. Ketika satu bangsa bangkit, kerajaan Assyria, Asyur. Ternyata Tuhan berbicara di dalam firman-Nya, bangsa ini yang tidak mengenal Tuhan, itu Tuhan memerintah di atas mereka. Bangsa Asyur yang begitu jahat itu saudara, ternyata Tuhan ngomong Asyur ini aku pakai menjadi cambuk, menjadi tongkat kemarahannya Tuhan. Tuhan marah atas apa? Marah atas dosa. Ketika saudara dan saya melihat ini, saudara dan saya diberikan penghiburan. Kadang waktu kita melihat, loh kok ini terjadi? Kenapa kok ada bangsa yang begitu jahat waktu itu Asyur ini memerintah? Setelah Mesir, kemudian Mesir habis ya, kekuasaannya mulai menurun, maka bangkitlah Asyur. Ternyata apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari tangan Tuhan. Tidak terjadi semena-mena, tapi atas izin daripada Tuhan. Jadi Tuhan kita tetap memerintah, bahkan Tuhan memakai bangsa yang jahat ini. Ternyata dipakai Tuhan karena waktu itu bangsa Israel yang ada di utara, 10 suku. Mereka terus diperingati oleh Tuhan, ayo bertobat, Tuhan kirim terus hamba-hambanya. Tapi gak mau. Akhirnya harus dengan hajaran daripada bangsa Asyur. Di sini saudara, kita melihat
ternyata kejadian di dunia ini Tuhan kita tuh juga pegang kendali. Tuhan ngerti. Tuhan gak biarkan semuanya terjadi. Wah, rusak sana, rusak sini. Tuhan tidak angkat tangan membiarkan semuanya terjadi semena-mena. Tapi Tuhan tetap memerintah. Kalau boleh saya katakan, Tuhan tidak membiarkan kerusakan itu terjadi tanpa batas. Tuhan taruh batas-batas sampai segini. Kamu boleh melakukan ini. Tuhan kasih batas. Dan bukan hanya Asyur yang dipanggil oleh Tuhan. Ternyata ada lagi. Dari Yeremia 51 ayat 20 dan 24. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya, yang kedua ini Tuhan memanggil satu bangsa yang bangkit setelah kerajaan Asyur, yaitu kerajaan Babel. Tuhan memanggil Babel dikatakan adalah palunya Tuhan. Tuhan pakai palunya itu adalah kerajaan Babel. Jadi bagi bangsa-bangsa yang tidak nurut, yang sudah memang pilihannya mereka, maka mereka harus berhadapan dengan palu ini. Dan setelah suku 10 Israel, kerajaan utara, mereka dihancurkan oleh Asyur. Yang kerajaan selatan, 2 suku, mereka juga tidak bertobat. Bertobat sejenak, tetapi kemudian tidak setia. Dan kerajaan di selatan akhirnya harus mengalami kekalahan, mengalami semuanya habis oleh kerajaan Babel. Di sini ketika Tuhan memanggil Babel ini sebagai palunya Tuhan, maka ini berkata yang memegang palu itu siapa? Itu yang berkuasa. Ketika Tuhan memanggil Asyur, dia sebagai cambuknya Tuhan, menjadi tongkatnya Tuhan. Maka Tuhan berkata di sini, aku masih berkuasa. Aku yang pegang cambuk ini, aku yang pegang tongkat ini. Karena itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dideklarasikan oleh firman, biar ini memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Bahwa apa yang kita alami Tuhan tahu dengan pasti. Semua yang terjadi di dunia ini akan menggenapi sesuai dengan firman nubuatan Tuhan. Akan terjadi seperti yang Tuhan sudah katakan sebelumnya. Kalau dia berkata kepada orang Israel, kalau engkau tidak nurut kepadaku, maka aku mulai jewer. Masih tidak nurut, nanti ada hukuman yang lebih berat lagi. Sampai berulang-ulang tidak menurut, maka hukuman yang terakhir adalah dibuang. Dikeluarkan dari rumahnya, dikeluarkan dari negerinya, habis tidak punya apa-apa, dibuang ke negeri lain. Hidupnya menjadi orang buangan. Itu hukuman yang terakhir yang Tuhan katakan kepada orang Israel. Dan terjadi. Orang Israel ternyata betul gak mau nurut. Ternyata mereka memilih sesuai dengan keinginan hati mereka untuk memberontak. Gak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan terjadi. Dan Tuhan memakai negara-negara Asyur, Babel. Jadi Tuhan berkata, semuanya akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan.
Bahkan satu lagi di dalam Yesaya 45, tolong dibaca ayat pertama, kemudian ayat 4 sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, jadi nubuatan yang Tuhan katakan lewat hambanya Yesaya, ini dikatakan kepada Kores. Tuhan sudah memanggil dengan nama. Aku memanggil engkau dengan namamu oleh karena hambaku Yakub, oleh karena umat pilihanku Israel. Jadi Tuhan itu Dia sudah punya rencana bahwa orang yang dipilihnya Tuhan ini dengan melalui orang pilihan itu, maka seluruh dunia menerima berkat penebusan. Nah, karena hambanya ini yang akan menjadi alat penebusan Tuhan, maka Tuhan memanggil seseorang yang bernama Kores. Dan Tuhan berkata, Kores, aku akan memberi engkau hormat. Aku akan mengangkat engkau, mempersenjatai engkau dengan kekuatan, dengan kehormatan, dengan kuasa. Engkau akan membuka pintu-pintu tembaga, palang-palang besi engkau akan buka. Tapi Tuhan berkata, engkau gak kenal aku. Kores ini gak kenal Tuhan. Dan betul, Kores ini bukan dari bangsa Israel. Dia gak kenal Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan di sini, itu diperkatakan kira-kira 150 sampai 200 tahun sebelum. Jadi kira-kira 2 generasi sebelum Kores ini lahir, Tuhan sudah menubuatkan. Tuhan sudah memanggil namanya. Jadi kalau Tuhan sudah panggil namanya, 2 generasi sebelum dia dilahirkan, maka Tuhan itu dengan providensianya dia sudah tahu ini nanti yang akan jadi orang tuanya Kores. Ya. Jadi mereka akan ketemu, kemudian sampai akan melahirkan anak yang namanya Kores. 2 generasi sebelumnya. Jadi Tuhan itu dalam providensia Tuhan, dia sudah mempersiapkan ada orang-orang pilihan Tuhan untuk kepentingan umat Tuhan. Jadi waktu Kores ini sudah dinubuatkan, maka terjadi sesuai dengan firman nubuat. Dia dilahirkan, dia jadi raja. Dia memerintah. Dia gak kenal Tuhan. Tapi lewat Kores ini, maka dikeluarkanlah undang-undang, peraturan dari raja, bahwa semua orang buangan yang berasal dari bangsa Israel harus pulang kembali. Supaya apa? Disuruh untuk membangun kembali rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Jadi Kores ini dipakai Tuhan untuk menggenapi firman. Bahwa nanti setelah dibuang, maka umat Israel akan dibawa kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu dia melihat semua yang terjadi di dalam providensia Tuhan. Kita gak bisa seenak-enaknya sendiri, oh aku mau begini begitu.
Tapi semuanya akan terjadi sesuai dengan firman yang Tuhan sudah katakan. Bahkan Tuhan akan pilih orang-orang. Tuhan bukan cuma berkuasa atas umatnya, tapi Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Termasuk orang-orang yang dikatakan Kores yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Asyur yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan memerintah di atas segala ciptaannya. Karena itu Tuhan berkata, siapa yang seperti aku? Tidak ada, coba kamu cari. Siapa yang bisa panggil nama orang, dia sudah kasih tugasmu ini Kores. 2 generasi sebelumnya Tuhan sudah deklarasikan. Dan itu tergenapi. Karena itu Tuhan berkata di dalam Yesaya 46 ayat 8 sampai 10. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, Tuhan mendeklarasikan siapa yang seperti aku. Coba kamu cari. Siapa yang bisa seperti aku? Dan Tuhan katakan apa yang dilakukan oleh Tuhan di ayat yang ke-10. Akulah Tuhan yang memberitahukan, mendeklarasikan the end from the beginning. Jadi Tuhan itu sudah mendeklarasikan nanti itu seperti ini loh. Akhirnya itu sudah dikasih tahu Tuhan. Dari sejak awal mula. Dari sejak mula Tuhan sudah berkata ini nanti begini, nanti akhirnya begini. Sejarah manusia itu Tuhan sudah beritahukan. Bahwa nanti Tuhan akan mendirikan 1000 tahun kerajaan damai. Hari ke-7 beristirahat. 6 hari bekerja, hari ke-7 beristirahat. Jadi Tuhan sudah mendeklarasikan apa yang akan terjadi. Baik itu yang baik maupun yang juga yang tidak baik. Dia mendeklarasikan kerajaan Tuhan akan datang begini-begini loh. Nanti akan timbul yang namanya antikris melawan Tuhan. Tapi tidak akan lama. Kerajaan Tuhan tetap akan datang, akan berdiri. Dan kalau saudara lihat apa yang Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Karena itu sejarah itu tidak terjadi, ya sudah terjadi sembarangan. Sejarah kita itu di tangan Tuhan. Ketika engkau tahu bahwa sejarahmu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup mengatur, memerintah bangsa Asyur yang hebat, yang jahat. Tuhan sanggup memerintah bangsa Babel yang begitu dahsyat sampai terkenal. Apakah Tuhan gak sanggup memelihara hidup saudara dan saya? Kalau Tuhan sanggup memanggil yang namanya Raja Kores. Supaya umat Tuhan bisa membangun rumah Tuhan. Maka Tuhan juga tahu caranya menggenapi firman Tuhan di dalam hidupmu dan hidup saya. Dan ketika Tuhan sudah mendeklarasikan apa yang belum pernah dilakukan, Tuhan sudah deklarasikan. Nanti loh, sebentar lagi loh.
Dunia ini gak akan sama seperti gini. Akan berubah. Kita sudah melihat. Dulu yang hebat kita lihat bangunan besar dari kerajaan Roma. Ya. Ternyata habis juga. Hebat mereka bisa bangun begitu megah, luar biasa bagus. Habis juga. Kekuasaannya habis juga. Maka semua yang Tuhan deklarasikan dari awal mula itu akan terlaksana. Seperti yang sudah juga ditulis di dalam kitab Daniel. Dari kerajaan kepada kerajaan sampai nanti akhirnya akan muncul kerajaan 1000 tahun yang akan diperintah oleh Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan catat, Tuhan tulis. Di dalam kitab yang terakhir. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Ya, ini yang Tuhan tulis di kitab yang terakhir dan di penghujung daripada kitab Wahyu. Dia berkata, "Tulis Yohanes, kamu tulis supaya menjadi kesaksian karena semua yang aku katakan ini tepat dan benar." Jadi semuanya itu kalau Tuhan sudah katakan itu pasti tepat, akan terjadi tepat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah berkata nanti antikris akan berdiri di bait suci Allah. Berarti nanti akan ada bait suci Tuhan. Di mana antikris akan berdiri di situ. Kita harus mendengar apa yang Tuhan deklarasikan. Maka saudara bisa tahu. Oh, petanya tuh seperti ini toh. Ini toh yang akan terjadi. Dan Tuhan berkata, "Kamu lihat perkataanku. Itu pasti akan tepat. Pasti akan terjadi persis seperti ini." Dan Tuhan berkata, "It is done." Tuhan mendeklarasikan sudah selesai. It is done. Sudah dideklarasikan oleh Tuhan. Aku sudah ngomong semuanya, kata Tuhan. It is done. Selesai. Dan Tuhan berkata, "Aku yang awal dan yang akhir." Awal tadi kita lihat di dalam kitab Kejadian. Pada mulanya Allah. Dan akhirnya Tuhan berkata, "Aku mengakhiri segala sesuatu." Kalau Tuhan ini sudah mendeklarasikan dunia ini loh. Orang yang percaya maupun tidak percaya, orang yang kenal Tuhan maupun tidak kenal Tuhan, ada Tuhan yang memerintah dari awal sampai akhir. Kalau kita mendengar ini Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara percaya, maka semua kekhawatiran dalam hidup kita itu akan hilang. Kalau Tuhan itu memerintah, saudara gak perlu khawatir. Tuhan tahu. Karena itu di dalam Amsal 16 ayat 9 dan 10. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah.
Apa yang kita baca di sini, Bapak Ibu? Tuhan menentukan arah langkahnya. Apalagi mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan, mengakui Tuhan di dalam segala tindakan mereka. Tuhan, Engkau yang pimpin aku Tuhan. Maka Tuhan berkata, Tuhan pasti akan memimpin kalau kita minta kepada Tuhan. Dia Allah yang begitu baik, dia akan memimpin. Dan bahkan dikatakan keputusan raja itu juga dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajar kepada kita, kamu berdoa. Kalau kamu tahu Tuhan sudah mendeklarasikan apa yang akan terjadi, maka kamu harus berdoa. Kamu harus katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Namamu itu ada atas hidup kami. Namamu disebut atas hidup kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita harus mendoakan apa yang Tuhan sudah deklarasikan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah deklarasikan dalam firman Tuhan. Tuhan, ini terjadi Tuhan atas hidupku Tuhan. Ini terjadi Tuhan atas keluargaku. Kita harus berdoa, datang kerajaanmu Tuhan. Terjadi sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Dan Tuhan berkata, berdoa dengan tidak putus-putusnya, dengan segala permohonan, ucapan syukur, permintaan kamu katakan pada Tuhan. Supaya melalui hidup kita, melalui doa kita, melalui puji-pujian kita, kehendak Tuhan terlaksana dalam hidup kita, dalam dunia ini. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan sudah mendeklarasikan, kita mendengar, ya Tuhan, aku percaya Tuhan itu di atas semuanya. Tuhan itu memerintah. Maka saudara, masa depanmu itu pun kalau engkau berserah pada Tuhan, aman di tangannya Tuhan. Karena Tuhan memerintah. Kita gak perlu khawatir, gak perlu takut. Dan ini yang Tuhan katakan. Mari bacakan Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Begitu baiknya Tuhan Allah Bapa kita kepada kita ciptaannya. Dia berkata jangan takut. Aku tahu kamu itu kawanan kecil. Aku tahu kamu itu gak punya kekuatan. Little flock. Dan Tuhan bilang walaupun kamu kecil. Walaupun kamu lemah. Walaupun kamu gak punya kuasa. Tapi jangan takut. Kenapa kok Tuhan ngomong jangan takut? Karena Tuhan itu memerintah. Walaupun kita melihat dosa di dunia ini, ya, berkuasa, iblis juga berkuasa, tapi di atas semuanya itu Tuhan kita tetap memerintah. Dan dikatakan jangan takut karena Bapakmu. Apakah engkau punya hubungan dengan Tuhan sebagai Bapakku? Apakah Tuhan cuma, ya Tuhan bapaknya si A, si B, pendeta A. Tapi apakah dia menjadi Bapakku? Tuhan mau kita punya hubungan. Kita kembali kepada Bapak kita. Dan Bapak kita yang di surga berkenan memberi kerajaan surga. Karena itu biar firman Tuhan ini memberikan saudara dan saya kekuatan, harapan. Kita bangkit lagi. Bahwa Tuhan tahu cara yang terbaik. Tuhan sudah memberitahu
apa yang akan terjadi, maka kita nurut pada Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberi kerajaan. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Betul, kita melihat dunia ini, peperangan timbul di mana-mana, bencana. Tapi itu pun semuanya sesuai dengan deklarasi Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan akan terjadi. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Apapun kebutuhan saudara, mari kita mau datang pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau memerintah, Engkau Rajaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sungguh tiada satu pun, yang keluh dari layar kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami mau tundukkan diri, bersujud kepadamu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu
kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, mulia dan luhur, berkorban bagi. Karena itu kami mau memuji Engkau, yes Lord. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kasih-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang memerintah. Kami serahkan hidup kami. Kami mau bersujud. Haleluya. Kasih-Mu besar. Kami persembahkan diri. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau Raja yang mengasihi. Engkau Raja yang memerintah. Iya, 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 iya. Saat ini siapapun engkau, Tuhan tahu setiap pergumulanmu. Tuhan tahu setiap kekhawatiran-kekhawatiranmu. Tuhan tahu apa yang engkau hadapi. Tuhan tahu masa depanmu. Dan Tuhan saat ini ketika Dia sudah memberikan firman-Nya, maka Dia ingin melihat adakah iman di bumi ini. Apakah engkau percaya firman-Nya? Dia yang berkata, aku memerintah, aku memelihara, aku menyediakan bagi kamu, dan aku memerintah dunia ini. Tidak ada satupun yang luput Tuhan dari kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau begitu mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuka jalan bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau berserah kepadamu. Biar saat ini engkau bawa semua pergumulan masalah-masalahmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu. Berikan kepada Tuhan. Lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Biar engkau berikan semuanya.
Ketika kita bersujud, kita menyerahkan total kepada Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Engkau tahu masa depan kami. Dan Engkau akan membawa kami, memimpin kami. Engkau yang berjanji Engkau akan memberikan warisan yang terbaik bagi Yakub, umat pilihan-Mu. Maka kami juga mau percaya Tuhan. Tambahkan iman kami supaya kami berani percaya bahkan hidup kami akan dipenuhi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan pegang masa depan kami. Walaupun dunia bergoncang, kami di dalam Tuhan aman senantiasa. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera dan anugerah yang dari Tuhan itu melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan saat ini biar berkat yang dari atas, dari surga tercurah atas hidup Anda sekalian. Engkau mengambil, menerima dengan iman. Dan terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.